Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari seminar MSDM. Untuk yang pertama, marilah kita review dulu teori MSDM itu apa sih? MSDM. Menurut Melayu SP Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Ahmad S. Ruki, MSDM adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personel yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Yang ketiga, menurut Mutiara S. Panggabean, MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, menurut Gary Dessler, MSDM adalah kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau aspek-aspek yang terdapat dalam SDM, seperti posisi manajemen, rekrutmen, seleksi, pelatihan, kompensasi, dan penilaian prestasi kerja karyawan. Kelima, menurut Anwar Prabu Mangkunegara, adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengertian SDM sendiri menurut Hadari Nawawi tahun 2000 yang dimaksudkan sebagai SDM meliputi 3 pengertian. Yang pertama, manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi. Biasanya disebut juga personel, tenaga kerja, pegawai, karyawan. Sumber daya manusia menurut pengertian yang kedua adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Pengertian yang ketiga adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal baik material maupun non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. 4 tujuan manajemen SDM adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan sosial adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif. Kemudian yang kedua, tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Ketiga, tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir, tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Ruang lingkup MSDM. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, perekrutan dan seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, kompensasi karyawan, motivasi karyawan, kesejahteraan karyawan, hubungan industri, pengembangan organisasi, pengembangan karir, desain pekerjaan, sistem manajemen kinerja, bantuan karyawan,
hubungan tenaga kerja, penelitian dan sistem informasi SDM dan audit, perencanaan suksesi, kualitas kehidupan kerja, dan kesejahteraan karyawan. Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pengarahan atau penggerakan, keempat pengkoordinasian, dan yang terakhir pengendalian atau pengawasan. Pendekatan manajemen SDM. Yang pertama, pendekatan mekanis. Kedua, pendekatan paternalis. Dan yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Aspek manajemen. Yang pertama, aspek personil. Ini berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, transfer, promosi, pelatihan, dan pengembangan, PHK dan pengurangan, remunerasi, insentif, produktivitas, dan lain-lain. Yang kedua, aspek kesejahteraan ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kerja seperti kantin, ruang istirahat, makan siang, perumahan, transportasi, bantuan medis, pendidikan, kesehatan dan keselamatan, fasilitas rekreasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, aspek hubungan industrial. Ini mencakup hubungan serikat manajemen, yaitu bergabung dalam konsultasi, perundingan bersama, prosedur pengaduan dan disiplin penyelesaian perselisihan. Tantangan seorang manajer SDM. Yang pertama, tantangan internal. A. Posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif. B. Fleksibilitas. C. Pengurangan tenaga kerja. D. Tantangan restrukturisasi. E. Bisnis kecil. F. Budaya organisasi. G. Teknologi. H. Serikat pekerja. Tantangan eksternal. A. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat. B. Globalisasi. C. Peraturan pemerintah. D. Perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga. E. Kekurangan tenaga kerja yang terampil. Sekian materi seminar MSDM kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.